pernyataan dari Bung Hatta yang mengatakan aku rela di penjara asalkan dengan buku, karena dengan buku aku bisa melihat dunia. Buku ini sangat spesial buat saya karena melihat bahwa perspektifnya sangat netral. Kita akan langsung menuju pokok acara hari ini, mendengarkan terlebih dahulu gambaran mengenai proses atau pengantar mengenai bagaimana buku ini sampai bisa ada dan terbit dan diluncurkan pada hari ini. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Agustina Hendriati atau kita sering menyapanya dengan akrab Mbak Ati. Mbak Ati, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Sandi, Mbak Debri, dan para hadirin sekalian. Iya, terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih sudah memberi nyawa untuk buku ini. Mbak Ati, kami mau tanya-tanya beberapa hal ya mengenai buku ini. Yang pertama dari saya adalah gimana sih sebetulnya ide atau apa sih yang melatar belakangi gitu ya awal penulisan buku ini sampai bisa terbit sampai itu terpikir untuk ada dan akhirnya bisa launching hari ini. Ya, gini. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Dekan ya, Bu Santi sudah menyampaikan memang di fakultas dan sebagai dosen kita itu kan punya tugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat juga gitu ya. Dan dalam hal ini berarti kan merespons pada kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan caranya bisa banyak, kami melakukan penyuluhan, kami mengajarkan kepada mahasiswa dan juga melakukan juga psikoedukasi melalui media sosial ya. Tetapi kemudian juga dirasakan ada kebutuhan untuk menuliskan buku populer ya, buku ilmiah populer begitu supaya bisa dinikmati ya dalam waktu yang lama begitu ya, dan kalau lupa-lupa lagi bisa dibuka-buka lagi dengan mudah, dan bahasannya sendiri bisa cukup mendalam. Kalau melalui media sosial itu kan hanya singkat-singkat saja seperti itu. Jadi memang sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sebetulnya sebagai tim dosen ya, bukan sebagai individu, karena juga ada buku-buku yang dipublikasikan oleh individu-individu di antara kami. Tapi sebagai tim dosen sejak 3 tahun yang lalu kami memulai untuk mencoba setiap 2 tahun sekali lah kalau bisa menerbitkan buku ilmiah populer begitu. Jadi ini buku kedua kami sebetulnya, kita lah ya, kita kita atau kami gitu. Nah ya itu kan tentu saja sesuai dengan keinginan ya, bahwa perguruan tinggi itu nggak boleh jadi menara gading kan, kita harus terhubung dengan realitas yang ada di masyarakat begitu. Dan karena itu temanya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Tra dan Mbak Tias juga gitu, yang tema yang memang kemudian kita juga punya kegalauan itu ya, karena kita juga melayani kebutuhan-kebutuhan remaja untuk konsultasi, tidak hanya di lingkungan mahasiswa tetapi juga yang dari luar juga gitu ya. Nah maka gayung bersambut dengan tim dari penerbit buku Kompas terus terang saja gitu. Jadi Mas Patris ya waktu itu sampai datang membawa timnya ke fakultas dan ngobrol gitu, bahwa gimana kalau kita menerbitkan buku yang kira-kira berkaitan dengan kesehatan mental remaja. Lalu kaitannya tentu saja sekarang isunya kan pada penggunaan gawe ya, apalagi setelah pandemi ini kan kita nggak bisa dilepaskan mengenai hal itu. Dan kalau dari sisi para dosen ada kegalauan soal kesehatan mental remaja gitu, yang kita tahu sekarang situasinya makin gamang lah gitu ya remaja itu dalam konteks dunia saat ini gitu. Itu sih latar belakangnya Mbak Debri. Iya,
Baik, jadi memang dilandasi dengan keinginan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dan ternyata memang meskipun sebenarnya ini idenya sebelum pandemi kalau tidak salah ya Mbak ya? Betul. Sebelum Iya. pandemi, Jadi, tapi ternyata silakan. Iya, jadi ya memang sebelum pandemi sudah ada, terus kemudian agak tersendat sedikit ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dekan, karena kesibukan para dosen ini kan tiba-tiba harus mengubah rencana perkuliahan menjadi online, jadi ya agak tersendat di situ. Dan tentu saja penerbit buku Kompas kan juga menghadapi situasi tahun 2020 tadi yang Mas Tra sampaikan itu kan memang kita jadi ambil jeda sejenak gitu. Dan ternyata sebetulnya kan kalau menurut saya pribadi justru kehadiran buku ini menjadi semakin penting lagi gitu, semakin mendesak lagi, karena sekarang kita benar-benar nggak bisa lepas dari internet dan gawai itu gitu. Betul, makin iya. nggak berbatas lagi. Iya. Tadi sangka tak dinana, kebutuhan masyarakat mengenai buku ini ternyata memang menjadi semakin tinggi ya Mbak ya, dengan kondisi pandemi ini. Baik, Mas Andi, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Ati? Ya, baik. Mbak Ati tadi kan sempat disebut atau dijuluki mungkin ya, Mbak Ati ini sebagai ibu dari terbitnya buku ini gitu ya. Dari mulai apa ya, mungkin dari lahir sampai ya dari apa mungkin menyebutnya kalau ibu hamil sampai lahirnya mungkin ya, itu kan dikawal gitu ya. Nah, mungkin Mbak Ati tadi juga mungkin sudah sempat di-mention ya, sudah disebut gitu ya, bahwa selama proses ini itu kan ada beberapa tantangan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan secara singkat apa saja sih tantangan dan bagaimana proses penulisan dari awal sampai penerbitan itu bagaimana Mbak Ati, silahkan. Ya, kalau tantangannya sih ini ya, tadi ya, karena kita semua sibuk ya, para dosen ini sibuk, kemudian dengan pandemi kita, nah itu tantangan yang pertama. Kemudian gini, para dosen ini kan biasanya tuntutan utamanya antara lain adalah menulis artikel ilmiah di jurnal ya gitu. Nah, sekarang harus menulis sesuatu yang sifatnya populer gitu untuk masyarakat umum. Kemudian bahkan ini sebetulnya salah satu target pembacanya adalah remaja sendiri. Jadi kan bahasanya nggak boleh terlalu kaku ya. Jadi seperti itu. Jadi itu tantangan juga, tapi teman-teman para penulis ini sangat akomodatif kok. sangat saya minta ini ya tulisannya yang kayak kita ngomong sama remaja gitu loh gitu. Gitu mudah sih, nggak sulit gitu ya, tapi ya itu bisa dianggap sebagai tantangan lah ya. Kemudian yang terakhir adalah mungkin menyelaraskan antar tulisan, karena kan ini model bunga rampai ya, jadi masing-masing penulis mempunyai pemikirannya sendiri dan kemudian menyelaraskan. Tantangannya itu, tapi nggak susah juga, saya nggak bisa bilang itu sebagai sesuatu yang sulit. Teman-teman juga cukup terbuka untuk misalnya saya kata, boleh nggak ini angle-nya begini, itu angle-nya begitu gitu, supaya karena satu isu misalnya satu contoh untuk persoalan citra tubuh itu kan penting sekali saya boleh bilang itu ya, penting sekali. Nah itu bisa dibahas dari banyak aspek gitu, dari banyak sisi gitu. Jadi itu untuk kebanyakan memang pada remaja perempuan ya. Nah itu kemudian ada teman-teman yang dengan topik yang sama tapi dengan angle yang sedikit beda. Atau misalnya soal gaming, itu juga gaming itu biasanya lebih banyak pada remaja laki-laki, walaupun remaja perempuan juga banyak yang main game juga gitu ya. Nah itu juga dibahas dari sudut pandang yang agak berbeda begitu ya, sehingga saling melengkapi ya. Itu tantangannya barangkali yang saya hadapi, tapi happy aja kok saya. Teman-teman yang mungkin teman-teman penulis mungkin yang bete saya tagih-tagih melulu. Dan ini saya mau pertanyaan terakhir nih Mbak untuk Mbak Ati ya. Mbak, kenapa kita semua harus membeli buku ini menurut Mbak Ati?
Wah, ini pertanyaan $1 million question ini. Oke, gini. Saya sih bukan mau kayak tukang jual obat gitu ya, enggak. Tapi seriously gitu ya, karena memang buku ini diterbitkan atau ditulis juga karena keprihatinan menghadapi situasi yang real di masyarakat ya, karena kami kan sering ada permintaan untuk konseling, bahkan terapi dan penyuluhan terkait isu ini. Jadi memang buku ini sangat relevan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan saya rasa banyak orang tua, banyak remaja yang akan mendapatkan manfaat dari itu, gitu ya. Dan buku ini seperti tadi saya lupa tadi siapa yang menyinggung ya. Kami para penulis itu mengusahakan bahwa buku ini ditulis dengan tidak memojokkan remaja gitu, karena nggak ada gunanya juga kita memojokkan remaja gitu ya. Jadi angle yang diambil itu tidak dengan memojokkan remaja, melainkan bagaimana bersama-sama dengan remaja. Remajanya sendiri kalau mau baca sendiri itu juga baik, karena ini memang buku terutama audiensnya juga ditujukan untuk remaja, mereka bisa baca sendiri. Tapi bagi para orang tua, para guru, para orang dewasa yang mendampingi para remaja itu juga kemudian bisa memanfaatkan buku ini untuk membangun dialog begitu. Dan mereka tahu mengenai isu-isu apa sih yang ada dalam dunia remaja ketika mereka pakai gawe gitu. Kadang-kadang kan orang tua seringkali cuma nggak boleh gawe, nggak boleh gaming, nggak boleh medsos gitu. Tapi ada apa sih di situ? Nah itu buku ini semoga dan diharapkan bisa menjadi jembatan itu. Remajanya sendiri baca juga langsung, tapi orang tua dan orang dewasa juga baca supaya punya bahan untuk berdialog dengan remaja. Itu sih Mbak Debri. Iya, jadi jangan ragu untuk membeli buku ini karena kemanfaatannya itu tidak hanya dari satu sisi untuk para remaja, tetapi juga untuk orang tua dan juga para guru tentu saja ya Mbak Tia. Ya, untuk bisa saling memahami. Nah, saya itu beberapa waktu yang lalu sebelum acara ini dimulai, saya sempat polling pendapat gitu di Instagram. Apa sih yang dipikirkan oleh netizen mengenai remaja, dan menariknya seperti yang Mbak Atik sampaikan tadi, itu sebenarnya sama dengan pandangan kita terhadap remaja, itu rata-rata ternyata positif. Saya bacakan beberapa ya. Katanya gini, remaja itu di luar keras, padahal mereka ingin dimengerti dan dianggap dalam membuat keputusan. Gitu. Terus yang kedua, cuma pengen mencoba sesuatu yang baru yang sekiranya cocok buat dia jalani di hidupnya. Ini juga sebuah pandangan yang sangat netral. Kemudian yang ketiga, punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Kita yang perlu untuk memahami mereka. Nah, itu pandangan-pandangan mengenai remaja dan ternyata sejalan dengan apa yang kita rasakan juga. Nah, mari sekarang kita mulai icip-icip isi buku ini. Dari para penanggap mengenai buku ini, kita punya moderator yang sangat istimewa. Mas Andi akan memperkenalkan dan menyerahkan waktu ini untuk dikelola dan dipandu oleh moderator. Silakan Mas Andi. Baik, terima kasih Mbak Debri. Kita akan langsung mulai ya. Sebentar lagi kita akan langsung mulai untuk acara pokok gitu ya. Di mana kita akan mendengarkan para penanggap tentang buku ini, yang tentu ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Nanda Rosalia, MPSI Psikolog, atau yang biasa dikenal atau dipanggil, saya sih manggilnya Mbak Nanda ya, gitu ya, Mbak Nanda gitu. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Nanda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Debri dan juga Mas Andi untuk sambutannya dan serah terimanya. Mungkin 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan para narasumber. Nanti juga akan ada sesi tanya-jawab. Lalu nanti akan saya serahkan kembali kepada MC. Saya pengen menyapa dulu Mas Tra, selamat pagi menjelang siang. Kemudian Mbak Dekan. Ya, halo Mas, Mbak Dekan kita, Mbak Santi, dan juga Mbak Ati.
Selamat pagi juga para tamu dan juga peserta yang hadir pada acara launching dan bedah buku internet gawai dan remaja. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, mungkin kita lanjut langsung saja ya, untuk saya memperkenalkan ketiga narasumber kita gitu ya, dengan saya membacakan informasi singkat mengenai latar belakang beliau-beliau yang hebat ini yang telah hadir pada pagi hari ini. Narasumber pertama ada Dr. Weni Sembiring Pandia, psikolog, atau yang biasanya dikenal dengan Mbak Weni. Ya, beliau merupakan Ketua Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia atau APPI di bawah HIMSI. Kemudian narasumber berikutnya adalah Dr. Anda Yunike Sri Tiasuci, PhD, psikolog, yang biasa saya panggil juga dengan Mbak Tias. Beliau merupakan Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia atau disingkat dengan APKI, ini juga di bawah naungan HIMSI. Dan terakhir ada Dr. Yohana Ratrin Hestianti, psikolog. Beliau saat ini sebagai Kepala Pusat Ketangguhan dan Pembangunan Keluarga Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Saya ingin memberikan salam kepada Mbak Weni, Mbak Tias, dan Mbak Jo. Halo Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo Mbak. Halo. Ya, semoga baik-baik Mbak kabarnya ya Mbak. Sehat, senang rasanya kita Alhamdulillah baik. bersama. Alhamdulillah Mbak. Oke, jadi kita bikin santai ngobrolnya ya pada pagi hari ini. Senang rasanya kumpul-kumpul di sini, kita merayakan gitu ya, syukuran gitu ya, mungkin dengan lahirnya buku kita bersama gitu. Tapi di sini nanti kita berbicara sebagai dalam kapasitasnya sebagai kepala organisasi gitu. Kita berkumpul berdiskusi bersama pada buku ini dengan judul Internet, Gawai dan Remaja. Mungkin kita bisa langsung saja untuk mulai diskusinya ya Mbak, karena juga waktu, gitu saya berikan pengantar dulu. Jadi gawai ini merupakan, tadi sudah banyak disebut ya, alat komunikasi yang tentunya sudah tidak asing lagi. Ini digunakan sebenarnya bukan cuma pada remaja saja ya, tapi kita juga menggunakannya gitu. Jadi tadi disebutnya post remaja. Begitu juga dengan yang akan menjadi remaja, yaitu anak-anak juga menggunakannya. Jadi digunakan oleh banyak rentang usia. Tapi memang dilaporkan, ini data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2019 nih, rentang usia pengguna tertinggi itu berada di usia 15-19 tahun. Kemudian diikuti oleh rentang usia 20-24 tahun. Kalau dilihat, memang kecanggihan dan juga kelengkapan dari gawai itu gitu ya, termasuk apa sih yang menarik dari gawai itu seperti medsos, game gitu ya, itu menjadi daya tarik bagi penggemar pengguna gawai di usia muda ini gitu ya. Jadi seringkali memang remaja dan gawai ini menjadi sumber kegelisahan yang seringkali dilaporkan gitu ya oleh orang-orang di sekitar remaja itu sendiri, seperti orang tua, guru gitu. Dan apa yang kemudian dikeluhkan ya tentu saja terkait dampak negatifnya. Padahal sebenarnya juga banyak gitu ya hal-hal manfaat positif yang bisa kita dapatkan, tapi yang menjadi menarik memang dampak negatif itu. Saya sendiri bersimpati gitu ya, berempati mungkin ke remaja ini, bahwa seringkali ya remaja itu pula yang kemudian disalahkan gitu. Padahal sebenarnya juga banyak hal yang menjadi faktor yang kemudian membuat ya remaja ini mengalami dampak negatif. Itu kemudian ditambah lagi pandemi COVID ini yang menuntut banyak perubahan kita dalam aspek kehidupan. Tak luput juga penggunaan gawai. Mungkin saya juga bisa sedikit itu berbagi ya. Saya tuh membaca buku tulisan ini secara personal, saya sebenarnya merasa senang dan juga lega. Karena buku ini point of view-nya memang cenderung berbeda dari yang cenderung saya baca ya. Gitu. Jadi tidak menghakimi remaja, dan penggunaan ini tujuannya memang memberikan informasi dan mengajak remaja untuk secara mandiri lebih bijak dalam penggunaan gawai. Memang nanti bijak ini yang kemudian menjadi isu yang akan kita bahas. Itu pun demikian, informasi yang di dalam buku ini bukan hanya pada remaja yang membaca, tetapi juga dapat memberikan manfaat sebenarnya bagi orang-orang yang berhubungan dengan remaja.